So, mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 15. Okay? Keluaran 33 ayat 15. Semua dapat? Oke. Mari kita bersama, kita baca bersama Keluaran 33 ayat 15. Yang 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Boleh juga kita baca teruskan 16 supaya tidak gantung. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka ini. Oke. Dan daripada firman Tuhan ini saya membawa kepada satu tema, yaitu jangan berangkat atau jangan bergerak tanpa Tuhan. Okay? Jangan berangkat atau bergerak tanpa Tuhan. So, satu, saya percaya kerinduan kita di dalam kita mengadakan revival live ini adalah untuk mengalami satu perubahan atau lawatan daripada Tuhan. Amin. Itu kerinduan kita, especially generasi yang sekarang ini. So, revival night yang kita adakan ini tujuannya adalah supaya jemaat Tuhan juga, bukan anak muda tapi jemaat kita juga dapat experience encounter bersama Tuhan. Mungkin lewat daripada pesanan daripada hamba Tuhan itu akan menyalakan kerinduan api di dalam hati mereka, di mana sebelum ini mungkin mereka sudah putus asa melihat pekerjaan Tuhan dan kehidupan Tuhan. Mungkin doa mereka sudah lama tidak dijawab. Tapi dan juga mungkin di dalam kerohanian mereka sudah kering dan dry di spiritual walk dengan Tuhan. So this revival night sebenarnya untuk ignite, menyalakan api itu kembali di dalam kehidupan mereka. So bila saya bertanya dengan Tuhan apakah ayat yang sesuai untuk saya sampaikan supaya kita sadar juga apa yang kita perlu di dalam revival night ini. So inilah pesannya, especially from ayat 15 itu, di mana Tuhan sebenarnya berbicara dengan Musa. Dan berbicara dengan Musa, apa yang Tuhan beritahu dengan dia? Dia kata, yakni negara yang akan aku pergi itu satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Okay? Itu adalah tanda perjanjian. Sebab dia kata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, kerana engkau ini bangsa yang tertutup, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. So kenapa Tuhan tidak mau berjalan dengan mereka? Sebab sebelumnya ini, selama Musa bertapa atau pergi berjumpa dengan Tuhan di gunung selama 40 hari, mereka membangunkan seekor lembu emas sebagai penyembahan berhala mereka. So Tuhan senang hati, so Tuhan marah dan Tuhan menghukum umat Israel itu, sehingga dikata kamu boleh saja pergi tanah perjanjian itu yang penuh dengan madu dan susu, maksudnya berkelimpahan dan berkat, tapi aku tidak akan jalan bersama kamu di tengah kamu. So oleh itu Musa katakan begitu. Oleh itu Musa katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. So Musa tahu segala bahwa selama mereka berjalan di dalam padang gurun, Tuhan telah memimpin mereka. Tuhan juga yang memimpin mereka lepas daripada tawanan pembudakan dari Mesir. So tanpa Tuhan, Musa tidak mampu. Musa tidak mampu mau bergerak sendiri ke tanah dunia. So Musa tahu dia sendiri yang berdepan dengan Tuhan. Dia sendiri sudah ada personal encounter dengan Tuhan. Dia tahu bahawa mereka boleh saja mati tanpa ada penyertaan Tuhan. Tidak akan sampai ke tanah perjanjian. So kerana itu Musa berkata begitu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. So di sinilah kita boleh belajar daripada respon Musa. Ya,
maksudnya di sini lebih baik lagi di padang gurun bersama Tuhan daripada tanpa Tuhan. So apa yang sangat penting sangat di sini adalah tentang hadirat Tuhan. So, itu yang saya mau ingatkan kita juga lewat daripada ayat ini. Yang penting adalah hadirnya Tuhan di dalam kita membuat event ini. Sebab tanpa hadiratnya Tuhan, pasti jemaat pun akan pulang dengan kosong. Malah kita pun juga akan semua usaha kita pun juga akan sia-sia. Ya, so macam Musa dia tahu tanah yang indah tanpa Tuhan hanyalah kosong. Ya, tanah perjanjian tanpa Tuhan pun kosong, tidak dapat menikmati. Berkat tanpa hadirat Tuhan hanyalah hampa. So Musa mengajar kita satu perkara, yaitu ini: hadirat Tuhan lebih penting daripada destinasi. So, seperti itu juga malam ini, hadirat Tuhan itu lebih penting sebenarnya daripada destinasi yaitu event itu. So we want the presence of God to be in our planning, di dalam kita persiapan kita menuju kepada event itu sendiri. Important thing is ada hadiratnya. Okay, so I want to ask, apa artinya revival sebenarnya di dalam setiap diri kita? Maybe setiap kita ada gambaran yang berbeza, pengertian yang berbeza. Kadang-kadang juga kita pikir revival itu suatu suasana yang luar biasa, seperti event-event yang sudah kita lihat lah, ya, lampu-lampu ke, musik ke, hati terasa panas ke, ya, orang menangis. Tetapi revival yang sejati itu bukan tentang suasana, tetapi it's all about the presence of God. Terjadinya pengenalan rohani, terjadinya orang berubah, terjadinya orang sembuh, terjadi orang itu dipulihkan, itu semua karena ada hadirat Tuhan. So, bagaimana? How do we start? We start by saying, Tuhan, kami tidak mau apa-apa yang lain. Kami hanya mau, we don't want anything else. We want you to be part of this. Walaupun kita ada cukup tambah Tuhan, walaupun kesaksian luar biasa, tapi kami mau Tuhan. Ya. So the reason why we pick the speaker, Pastor Willie, to talk about revival in our life is because of the work of God, the wonders of God's word. Yang mungkin kita selama ini belum pernah dengar di era modern. So it's time for us to hear something that is related dengan firman Tuhan. Ya. So revival bukan bila ramai orang datang, tetapi bila Tuhan datang. Right? That's one thing. And revival bukan bila kita rasa sesuatu, tetapi bila Tuhan ubah sesuatu di dalam hati. So kerinduan kita di dalam event ini adalah perubahan hati. Karena kalau hati berubah, barulah ada tindakan yang mengikuti sesuai dengan hati. Ya, karena Amsal pun katakan, dari hatilah terpancarnya kehidupan. So, kerinduan kita adalah supaya hati setiap yang hadir, yang mendengar itu akan hidup. Baik pun kita juga. Ya, kalau saya excited sebab I want to catch something fresh. Ya, begitu. Dan something yang segar. So satu di dalam ayat 16 Musa ada katakan, bukankah kehadiranmu yang membezakan kami daripada bangsa lain. So maksud di sini yang membuat kita berbeza bukannya nama gereja kita, bukannya musik kita, tetapi hadirat Tuhan yang tinggal di kita. Amen. So kalau Tuhan hadir, yang pasti jiwa yang hancur akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berdosa disusahkan, dan hati yang tawar kembali menyala. Let that be our desire, kerinduan di dalam event ini juga. Dan tanpa hadirat Tuhan, semua itu hanya activity. Ya. Tapi dengan hadirat Tuhan, semuanya menjadi. So let that be our kerinduan di dalam event ini. Ya. So setiap yang terlibat, tidak kira banyakkah, sedikitkah, tanggung jawab tugasan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan. Semua sama orang kata sama. Tapi Tuhan memakai setiap kita, baik itu usher, baik itu orang yang bawa botol, terus sekali juga
us tonight come as Moses, ya, tetap seperti Musa. Jangan hanya minta Tuhan buat sesuatu, tetapi minta Tuhan menyertai. Minta Tuhan menyertai. Boleh saja kita kata Tuhan, kalau Engkau tidak hadir, kami tidak mau terus. Kalau Engkau tidak berbicara, kita tidak mau dengar. Kalau Engkau tidak di tengah-tengah kami, semuanya sia-sia. So let us surrender this revival night sepenuhnya kepada Tuhan, supaya namanya di-glorify. Ya. Walaupun orang akan mendengar tentang apa yang dibuat di Lorunai, it still may be about Tuhan. So, I heard about that testimony berulang sampai, tapi tak pernah diceritakan, tak pernah diberi apa orang kata macam acknowledge lah, macam Bario Revival, macam Pagelaran Revival. Even Hope Revival pun saya tak tahu how it happens, but from what I know dari Pastor Willy, arus dia, wave dia memang dari sana. Memang ada nubuatan-nubuatan sebelumnya tentang Tuhan akan bekerja di dalam suku kaum mereka. So, we want to catch fire. We want to be blessed by the testimony, supaya bangsa-bangsa kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. So, bukan kata bangsa lain tak, itulah but in my heart. And I believe why saya juga ada di sini, sebab saya rasakan yang Tuhan mau pesan image itu apa yang disampaikan, especially for the Iban. So I ever share this dengan Ampai. If possible, we invite the Iban churches lah, dari Ustaz Dana, Lutong Community, atau Majaya Bahasa Iban, to stir hati mereka, supaya mereka ada kerinduan itu. I want this to happen in my race. I want this to happen in my family. Terus kadang Ustaz, kamu tahu lah kehidupan orang Padang macam mana kan? You see, some of them sekarang sudah sukses. They are also fighting to selamatkan mereka punya suku. So let this be kita punya. Saya walaupun saya bukan kehidupan mereka, but we are di dalam bicara Tuhan ni kita apa orang kata bekerja sama. Right. So yes, yeah. I think sampai sini sejak firman Tuhan yang saya share kita. So the main point is kita minta hadirat Tuhan, minta Tuhan kita. Okay, that's for me. Next, ada apa? Kita berdoa bersama untuk persediaan kita untuk pergabungan yang nanti, itu juga dengan tim-tim yang akan menaiki pada Sabtu nanti, supaya banyak lagi jemaat-jemaat khususnya di mobil itu terbuka hati ingin melayani bersama kita. Saat ini terbuka kepada semua, sebab sekarang kita masih berikut orang atau ikut sebagai usher berdoa, itu yang sangat penting. Karena kita perlukan sekarang adalah berdoa sama kita, sebab tanpa doa itu, tanpa doa benda apapun sekecil atau sebesar apapun benda itu tidak akan menjadi. So puasa doa itu sangat kuat. Seterusnya kita juga berdoa juga untuk khotbah kita, untuk pastor ini yang akan berkhotbah, agar dia terus diberikan kesehatan yang baik, agar Tuhan memberikan dia kepandaian bagaimana dia berbicara. Kemudian keluar dari mulutnya itu nanti adalah supaya berkata tegak, supaya memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Seterusnya juga untuk jemaat yang akan hadir, saat ini terbuka kepada semua, bukan hanya sekadar untuk bukan hanya sekadar jemaat mobil sahaja, tetapi buka kepada gereja-gereja lainnya, tapi gereja pun walaupun itu secara kecil. Supaya jemaat yang hadir itu nanti akan mengalami revival lah. Sebab ini event ini hanya bukan sekadar kita, bukan hanya sekadar untuk meninggikan nama kita, bukan hanya sekadar untuk nama saya, nama Liza, nama Ika, nama Pastor Roy, nama apa, tapi yang harus kita tinggikan, harus kita agungkan adalah nama Tuhan Yesus. Sebab itu kita doakan
yang hadir pada pada malam ini revival atau kebangkitan rohani, dan mereka terus diberkati sampai ke anak cucu mereka, sampaikan ke mereka, cucu mereka lah gitu. Seterusnya kita doakan juga untuk persiapan hati kita agar kita terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita terus pokok-pokok awal untuk melayani Tuhan. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita berikan
Dios, Kau telah memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi orang yang Kau sayang, dan Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu ditinggalkan. Maka Tuhan, kami percaya bahwa waktu bagaimana Tuhan Engkau menyatakan sesuatu kepada kami tidak, sesuatu pada zamanku di Yesus disembahkan dan hadir pada malam ini. Yesus, hanya nama-Mu yang kami sanggup minta, hanya nama-Mu yang kami beritakan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. There is none like you. Hanya Engkau, Tuhan, berkati setiap EJG yang telah merencanakan hal ini. Ya, bukan kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu, Hotel, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sebagai host. Kiranya Tuhan seperti firman-Mu yang mengatakan, tanpa Engkau mendahului kami, kami tidak akan melangkah yang benar. Tanpa Engkau yang menyertai kami, kami tidak dapat berbuat apa-apa yang makanya kami merendahkan diri kami. Makanya Tuhan, setiap umat-Mu di depan ini, pertamanya anak muda hidup mereka kami serahkan, persembahkan menjadi alat-Mu, supaya Tuhan Kau menampakkan hidup mereka untuk memberkati mobil, memberkati jemaat-jemaat yang datang, memberkati masyarakat di sekeliling kita. Dan doakan untuk saudara kami, Pastor Widi, Bapak menamakan dia, supaya Tuhan melalui dia Roh Kudus-Mu bekerja, dan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang dapat menyatakan isi hati-Mu, apa yang mau disampaikan, supaya Tuhan api Roh Kudus-Mu, pembangunan rohani, revival yang telah mereka alami beberapa tahun yang lalu sehingga hari ini dapat segera mengalir di tempat seperti Parga Berlin. We want to receive. Kami yakin, kami mau menerimanya, supaya setiap yang hadir pada waktu itu nanti Bapak, mereka akan memberkati. Kami doakan supaya Tuhan pakai setiap EJK, pemuda-pemudi ini, fokus pelayan-pelayan Ibu Bapak yang ada, yang juga kami serahkan juga kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang mendahului segala rencana yang kami rencanakan. Sebab Tuhan, Engkau yang mengukur, mengatur, Engkau yang mendahului, dan kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Whatever we need, Lord, we believe, God, you provide for us. Kau berikan kepada kami strength from you. The Holy Spirit is within us, Bapa. Any word that want to share, kami juga percaya Tuhan, Kau berkata, heal us, reveal us, supaya melalui firman kami reveal sekali lagi. By the word of God, the Holy Spirit is within us. Berkati setiap kami, berikan kemampuan untuk kami bersama kami. Dan bahkan we believe Jesus, we want to use each one of us, especially our youth, pada gospel, melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, bigger than this, kepada Tuhan. Kali ini Tuhan kami serahkan, percaya anak muda, just believe in God, trust in God, God can be with us. Dan marilah kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal yang dapat menghalangi kita. Sebab Tuhan mengatakan, apabila kita berpihak kepada Dia, tidak ada apapun yang menentang kita. Our God is big God. Tuhan
Tuhan yang besar, yang maha kuasa. Oh Father God, berkati setiap kami. Kami mau Tuhan merasakan revival ini terjadi dalam semua bangsa kami yang belum pernah merasakan ini. Oh berkati suku kami. Mulai from Hongkong, mulai dari Hongkong, pergerakan Roh Kudus ini, revival terjadi di seluruh Sulawesi dan bahkan Indonesia melalui Hongkong. Pilih, kami percaya Kau berkati kami. Kami sedia untuk diubah, kami sedia untuk dibentuk, kami sedia untuk dipakai. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita juga kesatuan. Melalui kesatuan roh kita, kesatuan jiwa, kesatuan kita melakukan hal ini. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan mau kita bersama. Haleluya. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk menyatakan kami mengasihi Engkau. Dan Tuhan mengatakan kalau Dia mencurahkan Roh-Nya, Dia mau kita mengubah pikiran hati kita, Dia mau kita menggunakan yaitu kantung yang baru, the new Holy Code, kantung yang baru. Sebab kantung yang lama, kalau Roh Kudus dicurahkan, Dia akan pecah, maka kita mau kantung yang baru dalam hati kita, pikiran kita, supaya Dia dapat menyatakan sesuatu yang baru, yaitu mengenai Yesus, mengenai Roh Kudus. Yes, terima kasih. Berkati setiap anak kami, anak muda kami, pakai mereka Bapa. Bless each other, give them the strength, power of anointing, use them mightily, also dedicate. Berkati kita supaya Tuhan melalui yang kecil itu, api mulai nyalakan dari yang kecil jadi api yang besar, menembak nyalakan di seluruh Sulawesi. Maka ini kami terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk pikiran kami dan juga yang datang pada masa itu. Bapak, kami serahkan semua kepada akses. Berkati Tuhan supaya persiapkan untuk melayani orang-orang yang datang, pertamanya bangsa kami baru. Berkati Tuhan, karena waktu kami memang sedia memetai dekat dengan kerja Tuhan, menjadi jalan sendiri. Pastor ini, berkati kami sebagai pastor, saudara yang hukum, semua pastor pimpin, kenal kami, berikan kesatuan bagi kami. Dan kami melakukan hal ini, kami percaya yakin semuanya tidak akan sia-sia. Engkau akan memberkati usaha kami, mulai dari malam ini dan malam seterusnya, sehingga mengenai atau kematian pada revival itu dilakukan. Nama Tuhan dimuliakan sia-sia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin.